Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang katepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha Darman? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Amin. Materi kamari ngeunaan? Drama. Atos resep nyatetna? Atos. Nah, berarti kartun praktek. Nah, ayeuna Ibu Baris ngadugikeun ngeunaan kesepakatan kelas. Peraturannya seperti apa yang kalian inginkan. Contoh, Ibu boleh megang HP asal bla bla bla. Paham ya? Paham. Jelas? Jelas. Nah, Ibu Baris dibagi ya, Bu Hidup dicatat apa yang kalian inginkan. Misal inginnya A, konsekuensinya B, ya. Keinginan sama konsekuensi. Contoh, datang ke sekolah harus tepat waktu. Konsekuensinya tidak belajar menunggu 1 jam pelajaran. Paham? Paham. Ibu bagikan. Estafet ketengah. Bagikan. Tulis sok. Badai izin buat dilopak di mana terserah, bebas. Kesepakatan kelas.
Kak Pepayun. Ke depan. Lupa sebut, kita dibaca. Kesepakatan kelas, ikan sesuai jadwal. Jika tidak, maka didenda. Lalu kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Jika buang sampah sembarangan dikasih denda atau sanksi. Ketiga, boleh mendengarkan musik asal tidak berisik. Apa itu? Lalu boleh memegang handphone jika ada yang penting saat guru tidak menjelaskan. Jika melanggar HP, diambil sampai jam pelajaran selesai. Selanjutnya, boleh bermain HP saat guru tidak menjelaskan pelajaran. Konsekuensi jika bermain handphone saat guru menjelaskan, handphone disimpan oleh guru sampai akhir pelajaran tersebut. Baik, dari tiga itu, ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham akan aturan kelas, betul nggak? Ada peraturan, ada konsekuensi yang harus ditempuh. Baik, selanjutnya, memegang bermain handphone, konsekuensi handphone disimpan di dalam tas. Lalu boleh mendengarkan musik saat belajar, tapi jangan terlalu berisik. Lalu sampai ke telinga, kalau guru mengajar kalian dengarkan musik, bagaimana sampai ke telinga kalian? Sama bohong ya kalau. Selanjutnya, boleh main handphone kalau tugas sudah selesai. Kalau melanggar handphone, yang disita saja. Boleh mengobrol bersama teman kalau tugas yang diberikan sudah selesai. Jika melanggar, murid tersebut saat belum selesai tugasnya. Apa itu? Selanjutnya, murid bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Kesepakatan boleh bermain handphone jika tugas sudah selesai. Oke. Lalu jika murid terlambat ke sekolah, konsekuensi murid tidak bisa mengikuti pelajaran. Selanjutnya, buang sampah pada tempatnya, konsekuensinya ikat selama 3 hari. Dilarang teriak-teriak gak jelas. Menjaga kebersihan kelas, boleh mendengar lagu saat sedang mengerjakan tugas dengan suara volume yang sedang. Lalu
Selanjutnya, nggak apa-apa, Bapak jadi empuk. Keinginan memegang bermain handphone, konsekuensinya handphone disimpan saat pelajaran dimulai. Kalau telah masuk tidak akan mengikuti jam pelajaran. Jika melanggar akan kena hukuman atau denda. Boleh mendengarkan musik asal tidak terlalu keras volumenya. Selanjutnya, jika telat masuk sekolah, maka tidak boleh mengikuti pelajaran pertama. Jika melanggar, maka kena denda. Tidak makan di kelas. Ketika guru sedang mengajar, menyetel musik ketika belajar boleh asal tidak terlalu keras. Tidak membuang sampah sembarangan. Jika melanggar, maka terkena denda. Harus piket saat pulang sekolah, jangan pacaran di kelas. Yogi. Masuk sekolah tepat waktu. Tidak boleh ada yang mabal di saat jam pelajaran. Kalau ditagih uang kas harus bayar. Kecuali kalau nggak bekal uang jajan. Tidak boleh ada pembulian di dalam kelas. Tukang guli. Tapi kan denda 5.000 masuk uang kas. Jangan buang sampah di bawah meja. Selanjutnya, tidak boleh mengobrol, berbicara atau memotong pembicaraan guru saat sedang menjelaskan materi. Yang melanggar tidak boleh mengikuti pelajaran tersebut sampai selesai. Harus piket pada saat pulang sekolah. Masuk sekolah tepat waktu, tidak boleh ada yang mabal saat jam pelajaran, tidak boleh berisik pada saat jam pelajaran. Selanjutnya, setiap datang mau pulang sekolah diharuskan piket terlebih dahulu. Jangan pacaran di kelas. Masuk tepat waktu. Jangan mengobrol kalau guru lagi menerangkan. Jika murid terlambat ke sekolah, konsekuensi murid tidak masuk jam pelajaran. Boleh bercanda atau ngobrol, tapi sudah selesai atau guru selamat tidak menjelaskan. Jika murid terlambat datang, maka tidak boleh masuk satu jam pelajaran. Jika sekolah, tidak boleh kelas. Tidak makan saat pelajaran. Jika makan, makanan tersebut akan diambil. Tidak piket, jika tidak piket akan didenda. Baik, akan ibu kasih kesimpulannya. Pertama, handphone disimpan di tas. Jika melanggar disita. Lalu kedua, dilarang pacaran. Ini Bu. Kalau Itu depan. tidak mungkin teman-teman kalian menulis seperti itu. Sengaja. Kalau tidak kejadian kalian pacaran di kelas, artinya kalian itu sudah mengganggu teman yang lain. Kalau tidak mengganggu kan tidak akan ditulis kalian. Selanjutnya, piket kelas harus berjalan. Kalau tidak, tadi didenda 5.000. Bu. Ya, lalu tadi boleh mendengarkan musik. Kalau mendengarkan musik, pertama kalian tidak fokus tadi, tapi telinganya fokus ke musik tersebut. Jadi itu nanti saja kalau sudah beres pelajaran atau tidak ada kegiatan apa. Paham ya? Baik, sepakat? Sepakat tidak? Tidak. Apa yang tidak sepakat? Denda. Hah? Kata-kata aku tidak jadi. Yang mana? Ayo lo yang mana? Yang piket? Denda? Yang mana sih? Bin. Tadi tidak sepakat. Belum sepakat kok. Kan yang nulis kalian. Ya. Ibu hanya menjembatani mana yang kita simpulkan. Tadi kesimpulannya adalah kalau
Tas. Lalu kalau tidak piket berarti denda 5.000. Sepakat tidak? Sepakat. Jelas? Jelas. Nah, nanti karena kan yang buat kalian, yang diikutin sama kalian, jadi kalian juga yang harus menerapkan. Nanti kalian juga sadar diri, oh aku mah tidak piket berarti 5.000. Paham ya? Jelas? Jelas. Ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Terima kasih banyak telah bekerja sama pada hari ini. Semoga kesepakatan kelas ini bisa kita terapkan di kelas kita. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira, tahu Iya, Ibu. hari ini jam berapa? Jam 7 pagi. Nah, Ira terlambat kan? Iya. Nah, konsekuensi peraturannya kalau Ira terlambat bagaimana? Tertinggal satu pelajaran sekolah. Nah, Ira sudah paham kan? Sudah. Nah, bagaimana cara memperbaiki Ira untuk mengatasi ketinggalan pelajaran? Menanya ke teman pelajaran yang tadi dipelajari agar tidak Baik. tertinggal. Nah, jika besok kira-kira Ira ada masalah tidak? Sebenarnya tidak. Berarti Ira besok bisa lebih pagi lagi kan? Bisa, Ibu. Baik, nah berarti Ibu akan hargai usaha Ira. Jadi Ibu tunggu besok supaya Ira tidak terlambat lagi ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ira. kita nikmati manis dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam ruangan ini dalam rangka pengibasan materi guru penggerak yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tidak terlalu siang, acara hari ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Arif Saipudin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu staf pendidik
Ibu Aing Herlina MPD akan melaksanakan salah satu tugas dalam kegiatannya, yaitu melaksanakan kegiatan calon penggerak. Mudah-mudahan Bu Aing ini bisa melaksanakan semua tugas dengan baik, lancar, dan bisa menyelesaikan proses calon penggeraknya dan benar-benar dinobatkan nanti sebagai salah seorang guru penggerak. Dan alhamdulillah ini salah satu prestasi yang bagus bagi sekolah, ya, karena di sekolah kita ada salah satu guru yang terpilih sebagai calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus, ya, bisa mengembangkan tadi kompetensi kita sebagai pendidik dengan dinamika pendidikan yang terus berubah, ya, dengan pengetahuan pendidikan yang baru. Dan saat ini kita dihadapkan dengan pengetahuan pendidikan yang baru, yaitu salah satunya yaitu kurikulum merdeka. Nah, mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan ini, nah, kita juga bisa mengikutinya, ya. Berbagai macam pengetahuan baru kita belajar dan lakukan inovasi-inovasinya, ya, tadi di kelas, ya, di lingkungan sekolah. Ini mudah-mudahan kegiatan ini yang saya lihat yaitu menyangkut tentang budaya positif, ya, yang salah satunya yaitu pembentukan paradigma mengajar, ya, salah satunya Bu Aing. Kemudian tadi, ya, mungkin dalam proses pembelajaran, ya, saya juga sedikit, ya, tadi ada kesepakatan kelas. Nah, saya juga memahami ini dari bacaan yang saya peroleh dari tadi materi-materi calon guru penggerak. Kalau kitanya tidak bisa mengikuti, ya, kita tidak akan tahu. Maka dari itu, walaupun kita bukan CGP atau calon guru penggerak, tapi untuk menambah pengetahuan kita sebagai pendidik, ya, kita harus buka-buka informasi, ya, buka-buka informasi perkembangan pendidikan saat ini seperti apa, harus kita ikuti, ya. Nah, ini agar kita bisa beradaptasi terus dengan tadi dinamika dunia pendidikan di Indonesia. Nah, adapun kegiatan ini merupakan salah satu syarat, ya, dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak, ya. Dan mudah-mudahan Bu Aing dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi saya harapkan semoga kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk terus mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik. Mungkin itu saja, baik, sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Tentunya itu adalah support penting, Pak, dari kami para CGP untuk menyampaikan, mengimbaskan materi yang telah disampaikan. Memang Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa guru penggerak itu adalah change of the perubahan, gitu, ya, agen of perubahan, gitu. Jadi berharap dengan para CGP ini bisa diimbaskan. Mudah-mudahan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hadir pada siang hari ini. Tentu telah membantu saya tentunya dalam penyampaian tugas, dan tentunya insya Allah ini bermanfaat dan bisa merubah paradigma terkait kegiatan budaya positif. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan mulai. Yang positif yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi materi kali ini ada beberapa materi yang harus saya sampaikan. Di antaranya, ini tugas saya, Bapak Ibu, banyak memang. Ada
ada ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. Kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nanti ini berhubungan dengan kesepakatan kelas tentunya. Baik, yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Di sini disampaikan, saya langsung ke materi pokoknya. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini adalah realita kebutuhan kita sama, tapi pada kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Lalu yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Ternyata seharusnya itu setiap orang berbeda sudut pandangnya. Yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi biasanya yang di otak kita orang itu harus sama, padahal kenyataannya tidak boleh seperti itu. Ada di bawahnya juga, orang lain bisa mengontrol saya. Contoh, kenapa orang lain bisa mengontrol? Contohnya yaitu, oh saya sudah berbuat baik, tapi ada orang yang padahal mah gak boleh gitu. Nah kita tuh gak boleh kecewa, karena yang bisa mengontrol itu adalah diri kita, bukan orang lain. Tapi kalau masih dipengaruhi oleh orang lain, berarti kita tidak bisa mengontrol diri pribadi. Di sini yang disampaikan. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada menang dan kalah. Selanjutnya ini ada teori kontrol dari Dr. William James. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya terkontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lalu yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lalu ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terlihat? Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya gini, Bapak Ibu ya. Ada anak terlambat sekolah, lalu sama kita dikiriin. Nah, kamu gak kasihan sama orang tua yang telah membiayainya. Seharusnya kamu itu harus bisa tepat waktu. Itu bukan menyuruh anak untuk sadar, tapi seolah-olah anak merasa bersalah. Itu salah. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Lalu selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh, anak itu terlambat sekolah, sama kita dipaksa tanpa
menyampaikan informasi yang membuat anak sadar seperti itu. Jadi budaya positif di sini yang akan disampaikan yaitu bagaimana merubah paradigma yang telah lalu ternyata salah. Seperti itu. Selanjutnya, yang tadi ya Bapak Ibu, teori kontrol itu adalah terkait disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Lalu yang kedua, kita akan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah bentuk hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Lalu yang kedua, disiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga mengatakan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Makanya di guru penggerak Bapak Ibu, sanksi atau hukuman atau reward itu tidak ada. Jadi di dalam materi guru penggerak itu ditekankan ke lebih kesadaran diri pribadi mereka dan bertanggung jawab. Jadi hukuman sama reward itu tidak ada. Karena nantinya seperti ini, saya melakukan ini karena imbalan, saya melakukan ini karena hukuman, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Lalu, apakah Iva ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
salah besar. Ini ada ini. Baik. Ini pilihannya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman, betul. Sanksi, konsekuensi. Oh salah. Nah, kedua kelihatan ada. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman ya. Kalau yang tadi konsekuensi. Siap. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Siap. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yo, berhubungan dengan kesiswaan ya. Sanksi, coba cek hukuman. Jadi hukuman ini nanti ada kesimpulannya. Apa yang membedakan sanksi sama hukuman? Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman sanksi? Sanksi? Hukuman. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Betul. Masih galau ya, nanti ada ininya, ada kesimpulannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, cek. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Peraturan tentang penggunaan pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal
yang disepakati secara tersirat dan tersurat, nyambungnya dengan kesepakatan kelas. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi sambung dengan tadi yang dikatakan Bapak bahwa kesepakatan kelas ini itu adalah munculnya dari internal. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Dan berkualitas. Ini langsung ya Bapak Ibu, kita dengarkan saja. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan
atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini.
Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa memimpin mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Itu adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu. Selanjutnya yang tadi video tadi mengatakan ada lima kebutuhan manusia. Seperti halnya anak tidak mengerjakan tugas, itu dicek apakah kebutuhan apa yang belum terpenuhinya, seperti itu. Ini
posisi kontrol. Adik yang terlambat hadir di sekolah itu adalah kasusnya. Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi, kalau dalam metode penghukum ada rasa dendam di siswa. Kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata yang keluar seperti ini, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. "Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali." Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu. Selanjutnya, ada rasa teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu dibereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lalu yang keempat ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang mungkin, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat
Catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah mengontrol murid. Pemantau nada suara datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat yang istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid? Hasil? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal sendiri. Dan yang terakhir, 5 posisi penting, yaitu manajer. Ini yang harus dimiliki oleh kita semua tentunya. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Di sini nada manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol
jelas mungkin kita bisa merubah paradigma tadi, bagaimana seharusnya kita menjadi guru. Baik, Bapak Ibu, ini sudah semua tersampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya, dari 60 menit ternyata 14.34 gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru. Memang ini adalah bagian dari tugas saya untuk menyampaikan, tapi memang menyampaikannya harus sesuai dengan dari materinya, tidak bisa saya simpulkan gitu karena takutnya ada yang salah. Jadi saya langsung materinya dari materi guru penggerak. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil hikmahnya seperti itu. Untuk sebagai dokumentasi minta satu kesan atau pesan terkait materi hari ini. Mangga ada yang berkenan? Bu Erika saja ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan untuk materi yang diberikan oleh guru penggerak ini menurut saya sangat menarik, sangat menjadi masukan bagi kita dan satu hal yang saya lihat ini akan meningkatkan kualitas dari sekolah Menara Bayangkari. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya kepada siswa-siswi. Terima kasih, itu saja. Terima kasih, itu saja, Ibu Ai. Terima kasih banyak kepada Bu Erika. Baik Bapak Ibu, pesan-kesan selanjutnya yaitu, oh ya baik, oleh Pak Siap, maka Pak Siap ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan materi yang tadi disampaikan banyak ya pengalaman yang harus diambil. Pertama dari kita sebagai pendidik, cara menangani anak, cara menghukum atau memberikan hukuman, memberi sanksi, itu kan selama ini kita terlalu mengandalkan emosi gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita mengkoreksi diri pribadi, kemudian introspeksi kita masing-masing, apa yang sudah terjadi ke belakang dengan adanya materi ini tidak terulang lagi. Itu kesan-kesannya untuk semuanya, mungkin bukan untuk diri saya, tapi untuk semuanya juga mungkin itu yang harus kita lakukan kepada siswa-siswa. Terima kasih. Siap, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu guru untuk Pak Siap. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu guru, pembahasan terkait materi budaya positif telah saya sampaikan.